Salam, salam damai sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap sehat dan selalu bersuka cita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa pada hari Jumat Agung, hari yang kita khususkan untuk mengenang sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Pada perayaan Jumat Agung saat ini, kita diajak untuk merenungkan tema setia sampai mati di kayu salib. Saudara dan saudari terkasih, manusia mempunyai kecenderungan untuk mencari gampang, tidak mau berkorban untuk kepentingan semua orang. Bahkan sering terjadi orang-orang di dunia ini, raja-raja dunia ini, bisa mengorbankan banyak orang untuk keuntungan diri sendiri. Yesus justru berbuat sebaliknya. Dia yang adalah Raja mulia dan hamba Yahweh, mengorbankan dirinya untuk keselamatan semua orang. Karena itu, Yesus tidak menolak ketika diperlakukan secara tidak adil, disiksa, diadili, menderita sengsara, dan akhirnya wafat di salib. Yesus menjalani semuanya ini karena taat pada kehendak Bapanya untuk menyelamatkan manusia. Hari ini kita merayakan Jumat Agung, mengenang sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita merayakan kesetiaan dan pengorbanan diri Yesus untuk menyelamatkan kita. Yesus yang tidak bersalah harus mengalami perlakuan yang kejam, yang tidak adil. Hal ini kita dengar atau kita baca dalam kisah sengsara dari Injil Yohanes bab 18 ayat 1 dilanjutkan dengan bab 19 ayat 42. Khalayak ramai yang pada perayaan Minggu Palma bersorak gembira dengan daun palma di tangan sambil berteriak, "Hosana putra Daud, terpujilah yang datang atas nama Tuhan." Kini berubah menjadi teriakan hujatan, caci maki dan penghakiman, "Salibkan dia, salibkan dia." Semuanya berubah begitu cepat. Manusia begitu gampang terprovokasi atau dihasut sehingga menjadi tidak setia. Betapapun demikian, Yesus tidak berpaling sedikit pun, dan dia tetap setia menjalani jalan duka cita yang berpuncak pada penyaliban dirinya. Dia tetap tegar di hadapan Pilatus. Dia begitu anggun dan berwibawa. Keputusan yang tidak adil atas dirinya, sikap Pilatus yang pelin-pelan, kekejaman perlakuan prajurit-prajurit tidak memudarkan wibawa Yesus sebagai raja. Dengan sadar dan tegas, dia menerima akhir hidupnya di dunia ini. Sudah selesai. Dengan rela dia menyerahkan hidupnya kembali kepada Bapanya di surga. Tanpa amarah, tanpa dendam, tanpa sakit hati. Yesus setia sampai mati di salib. Sebab bagi Yesus salib adalah jalan menuju kemuliaan kebangkitan. Perayaan Jumat Agung mengajak kita untuk belajar dari Yesus tentang kesetiaan dan semangat rela berkorban. Kita serahkan hidup kita kepada Yesus yang kaya dalam belas kasihan, sehingga rela menderita di salib. Dengan itu, kita dapat berjalan seturut semangat belas kasihan Allah dan hidup dengan penyerahan diri yang tak tergoyahkan, yang total kepada kasih Tuhan, Sang Maha Cinta, dan penuh kasih setia. Semoga kesetiaan kita pada Yesus tidak mudah berubah, tetapi tetap kokoh kuat, karena Yesus telah setia sampai wafat di kayu salib untuk menyelamatkan kita.
Saudara dan saudari terkasih, pada perayaan Jumat Agung ini, mari kita mengosongkan diri kita dari semangat dan hal-hal duniawi, agar dengan mata dan hati terbuka, kita bisa belajar dari Yesus, dari jalan yang ditempuh Yesus, yakni jalan kesetiaan, jalan ketaatan kepada kehendak Allah, jalan kasih dan pemberian diri sampai akhir dan tanpa batas, dan juga jalan kerendahan hati, jalan kesederhanaan. Kita berjanji untuk berjalan bersama Yesus sampai akhir hidup kita. Saudara dan saudari terkasih, di akhir renungan ini saya ingin mengangkat satu kisah, yaitu cerita tentang seorang pelukis terkenal di Roma pada zaman dahulu. Ia banyak sekali melukis di gereja-gereja katedral-katedral dan di banyak tempat di Eropa. Nama pelukis itu adalah Leonardo da Vinci. Diceritakan bahwa suatu ketika Leonardo da Vinci diminta untuk melukis peristiwa perjamuan malam terakhir untuk sebuah kapela di Roma, yakni Kapela Sixtina. Tetapi untuk melukis, Leonardo da Vinci memerlukan figur-figur untuk membantunya melukis. Ia mencari orang-orang yang bisa dijadikan sebagai model untuk menggambar Yesus dan juga untuk menggambar murid-murid Yesus. Ketika dia mencari seseorang untuk menjadi model untuk melukis wajah Yesus, katanya ia agak kesulitan untuk menemukannya. Model itu harus memancarkan sifat-sifat Yesus. Namun sesudah ia mencari dan terus mencari, akhirnya ia bisa menemukan model untuk menggambar wajah Yesus. Selanjutnya cukup gampang untuk menemukan orang-orang yang bisa dijadikan model untuk menggambar wajah Rasul Petrus, Yohanes, Yakobus, dan rasul-rasul yang lain. Akan tetapi ketika ia hendak melukis wajah Yudas Iskariot, sekali lagi ia membutuhkan wajah yang memang sesuai dengan karakter Yudas Iskariot. Dan dia mengalami kesulitan, bahkan lebih sulit dari mencari model untuk Yesus. Ia membutuhkan wajah dan sikap yang menunjukkan pengkhianatan, keserakahan, egoisme, kebencian, dan lain-lain. Dan ia membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencari wajah seperti itu. Akhirnya dia menemukan wajah seperti itu di ruang pengadilan. Seorang terdakwa di ruang pengadilan dituduh sebagai pembunuh, penipu, dan pengkhianat. Segera saja Leonardo da Vinci membawa orang itu ke Kapela Sixtina untuk dilukis wajahnya, untuk menjadi wajah Yudas Iskariot dalam gambar perjamuan terakhir. Namun sangat mengherankan, sebab tiba-tiba penjahat itu menangis. Leonardo da Vinci yang sedang melukis dengan serius sangat terkejut. Dan ia bertanya kepada penjahat itu, "Mengapa Anda menangis?" Sambil terseduh-seduh orang itu menjawab, "Apakah Anda telah lupa pada saya? Saya juga pernah Anda minta untuk datang ke sini beberapa tahun lalu. Waktu itu saya menjadi model untuk Yesus." Leonardo da Vinci pun menjadi tercengang. Saudara dan saudari terkasih, kadang-kadang kita menjadi model bagi Yesus, tetapi tak jarang juga menjadi model pengkhianat bagi Yesus. Kita bisa saja tampil dengan aneka wajah yang kadang bisa mengelabui mata orang lain sebagai orang yang baik dan kurang baik. Perayaan Jumat Agung yang kita rayakan hari ini merupakan peringatan, awasan bagi diri kita agar kita memeriksa diri dan hidup kita. Bagaimana sikap kita terhadap Tuhan yang sudah mencintai kita dengan pelbagai kurnia dan rahmat. Yesus yang mencintai kita secara total sampai wafat di kayu salib.
Apakah kita cukup berjuang untuk menanggapi kasih setia Tuhan itu? Ataukah kita sering mengkhianatinya dengan dosa-dosa yang kita lakukan? Semoga kita tetap setia pada jalan kesederhanaan, jalan kesetiaan, kerendahan hati, jalan rela berkorban yang ditunjukkan Tuhan Yesus bagi kita semua. Yesus Tuhan mengajak kita untuk menjadi hamba yang setia, yang taat, yang rendah hati, dan bukannya menjadi pengkhianat terhadap sesama atau bahkan kita berkhianat kepada Tuhan Yesus. Kita berjanji untuk salibkan semua hal-hal yang kurang dalam diri kita. Segala bentuk egoisme diri kita, sikap tidak setia, tidak mau berkorban, semangat ingat diri, bersama korban Kristus disalib. Dengan itu pada akhirnya kita boleh mengalami kemuliaan kebangkitan sebagai orang-orang tertebus. Semoga kita tetap setia pada Tuhan Yesus yang telah berkorban tanpa pamrih, berkorban secara total untuk kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.